Di lereng Merapi, ada sebuah desa yang katanya tak bisa ditemukan di peta. Warga setempat percaya, di bawah akar beringin tua itu tertanam sesuatu yang hidup dan lapar. Arga datang hanya untuk menulis kisahnya, tapi sejak malam itu, dia tak pernah benar-benar kembali. Katanya, kalau kamu dengar suara berbisik dari dalam tanah, apa kamu yakin itu cuma angin? Udara di lereng Merapi selalu punya aroma yang berbeda. Campuran antara tanah basah, kayu lapuk, dan asap dapur dari rumah-rumah yang tersebar di lereng bukit. Pagi itu, Arga menuruni jalan tanah berkerikil dengan ransel di punggungnya. Keringat menetes di pelipisnya. Ia sudah berjalan hampir 1 jam dari tempat angkutan terakhir menurunkannya. Desa Karanganyar. Katanya cuma 2 kilometer. Gumamnya, separuh mengeluh separuh takjub melihat kabut tipis yang menggantung di antara pohon bambu. Tujuannya jelas, ia datang bukan untuk berlibur, melainkan untuk meneliti mitos kuno yang hanya terdengar di kalangan tua. Oyot Mimang, akar gaib yang bisa membuat manusia tak terlihat. Selama ini, Arga hanya menganggapnya cerita rakyat biasa. Tapi rumor tentang seorang lelaki yang dulu menghilang setelah membunuh keluarganya membuat rasa ingin tahunya tumbuh menjadi obsesi. Setelah berjalan cukup jauh, Arga melihat papan kayu bertuliskan Karanganyar. Tulisan itu hampir pudar dimakan usia. Di belakangnya barisan rumah joglo berdiri, tampak sepi dan tua. Tak ada suara ayam, tak ada anak-anak bermain. Hanya angin yang berdesir di selada daunan membawa bunyi seperti bisikan lirih. Ia berhenti di depan rumah pertama yang terlihat masih berpenghuni. Seorang perempuan tua sedang menumbuk padi di lumbung kecil. Arga menyapa dengan sopan. "Permisi Bu, saya Arga, mahasiswa dari Jogja. Saya di sini mau meneliti tentang cerita rakyat, terutama tentang Oyot Mimang." Tangan perempuan itu berhenti. Lesungnya tak lagi berdentum. Tatapannya berubah kaku. Ia menoleh perlahan, menatap Arga dari bawah ujung jari lusuhnya. "Jangan sebut itu di sini, Nak. Nama itu Pamali." Arga mengkerutkan dahi. "Pamali bagaimana, Bu?" Perempuan itu menatapnya sebentar, lalu masuk rumah tanpa menjawab. Suasana mendadak hening, angin berhenti. Arga berdiri sendiri di tengah jalan desa, hanya ditemani suara di daunan kering yang bergesekan. Setelah bertanya ke beberapa rumah, akhirnya ia diarahkan ke rumah seorang sesepuh desa bernama Mbah Surip. Rumahnya berada di tepi hutan kecil, berdinding anyaman bambu dengan atap ilalang tebal. Mbah Surip sedang duduk di serambi menyalakan rokok kretek yang ujungnya berasap pelan. Ketika Arga memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya, lelaki tua itu hanya tersenyum samar. "Jadi, kau datang dari kota hanya untuk mencari Oyot Mimang?" Tanyanya pelan, suaranya berat tapi tenang. Arga mengangguk. "Saya ingin membuktikan kalau itu cuma cerita rakyat, Mbah. Mitos yang mungkin punya akar budaya atau kepercayaan lama. Saya ingin menulisnya untuk tugas akhir." Mbah Surip menghela napas panjang. "Nak, kadang yang disebut mitos itu bukan sekedar dongeng. Ada yang memang dibuat untuk menakuti, tapi ada juga yang dibuat untuk menyembunyikan sesuatu." Ia menatap ke arah bukit di belakang rumah. Di balik hutan itu, ada pohon beringin besar. Dulu orang-orang percaya disitulah tempat tinggal makhluk penunggu tanah. Dan di bawah akar beringin itu, konon tersimpan sesuatu yang tak boleh diganggu. Itu yang mereka sebut Oyot Mimang. Arga menulis cepat di buku catatannya. "Jadi kalau begitu, bisa Mbah ceritakan asal-usulnya, Mbah?" Mbah Surip menatap jauh. "Kau yakin ingin mendengar?" Arga mengangguk tanpa ragu. "Dulu, ada seorang lelaki desa yang ingin melarikan diri dari kesalahannya. Ia membunuh keluarganya sendiri karena amarah. Ia menyesal, tapi tak ingin ditangkap. Lalu ia pergi ke beringin itu. Membawa darah dari luka tangannya, ia mengucap janji di bawah akar yang melingkar seperti ular. Setelah itu, ia tak pernah terlihat lagi. Tapi sejak malam itu,
orang-orang sering mendengar langkah kaki tanpa tubuh berjalan di jalanan berlumpur menuju rumahnya. Suara Mbah Surip melemah, matanya sayu. Sejak saat itu, kami menyebutnya Oyot Mimang. Akar yang bisa membuatmu tak terlihat, tapi bukan di dunia ini. Arga tersenyum kecil. Cerita yang menarik, Bah. Tapi mungkin itu hanya simbol, semacam cara masyarakat dulu menggambarkan rasa bersalah atau pelarian diri. Mbah Surip mengembuskan asap rokoknya. Kalau itu hanya simbol, kenapa orang-orang masih mendengar langkahnya sampai sekarang? Arga terdiam. Malamnya, Arga menginap di rumah sewa kecil di pinggir desa. Rumah itu sederhana, 1 kamar, 1 dapur, dan meja kayu untuk menulis. Ketika lilin dinyalakan, bayangan di dinding menari pelan mengikuti nyala api. Ia menulis catatan lapangan. Desa Karanganyar menyimpan mitos kuat tentang akar gaib yang disebut Oyot Mimang. Warga mempercayainya sebagai alat untuk menghilang. Meskipun tampak seperti legenda, masih ada ketakutan nyata di mata mereka saat nama itu disebut. Ketika Hia menulis kalimat terakhir, suara ketuk, ketuk, ketuk terdengar dari luar jendela. Arga mendongak. Tak ada siapapun. Angin malam bertiup, membuat daun bambu di belakang rumah bergemerisik. Ia kembali menulis, berusaha mengabaikannya. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih keras, seperti langkah kaki menyusuri tanah basah di halaman. Perlahan Arga bangkit dan membuka jendela. Kabut putih menutupi pandangan. Hanya samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di dekat pagar bambu. "Permisi, warga sini," panggil Arga. Bayangan itu tak menjawab. Ia diam, tegak di tempatnya seperti menatap balik. Lilin di meja bergoyang, nyalanya mengecil, lalu padam. Dalam kegelapan, Arga hanya bisa mendengar suara langkah perlahan mendekat. Srek, 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 hingga berhenti tepat di depan jendela. Dan kemudian, sunyi. Benar-benar sunyi. Ia menutup jendela dengan tangan gemetar, lalu duduk di lantai menatap pintu yang setengah terbuka. Dari sela pintu itu, terlihat jelas jejak kaki berlumpur menuju ke dalam rumah. Pagi di desa Karanganyar terasa aneh bagi Arga. Udara dingin menyelinap dari celah dinding bambu rumah sewa kecilnya. Ia menatap lantai yang masih basah oleh jejak lumpur semalam. Jejak itu kini sudah mengering, tapi bentuknya masih jelas. Telapak kaki manusia mengarah ke tempat tidurnya. Ia berusaha menertawakan pikirannya sendiri. "Mungkin cuma jejakku sendiri tadi malam. Aku pasti lupa bersih-bersih," katanya pelan, mencoba meyakinkan diri. Tapi bagian terdalam dari hatinya tahu, itu mustahil. Ia yakin semalam ia tidak keluar kamar. Arga mengambil kamera dan keluar rumah. Kabut tipis masih menggantung dan aroma tanah lembab menyeruak kuat. Warga desa sudah mulai beraktivitas. Beberapa perempuan membawa rumput untuk ternak dan anak-anak berjalan ke surau. Namun setiap kali ia lewat, mereka hanya menatap dengan tatapan aneh, seperti ingin bicara tapi menahan diri. Mas Arga ya?" Suara seorang pemuda memecah kesunyian. Arga menoleh. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berdiri di pinggir jalan, membawa sabit kecil dan karung rumput. "Saya Joko. Katanya sampean lagi penelitian soal Oyot Mimang ya?" Arga mengangguk. "Iya, kamu tahu sesuatu?" Joko menatap kanan kiri, lalu mendekat. "Jangan ngomong di sini, orang-orang gak suka dengar itu." Mereka berjalan ke tepi sawah yang agak sepi. Di sana Joko menurunkan karungnya dan berbisik. "Saya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, Mas. Tapi dulu kakak saya pernah hilang di hutan dekat beringin itu. Katanya sebelum hilang, dia nemu akar besar aneh, bentuknya kayak tangan manusia." "Dan?" tanya Arga dengan antusias. "Sejak itu dia berubah. Nggak mau ngomong sama siapapun. Matanya kosong. Sampai akhirnya malam-malam dia pergi, nggak pulang lagi.
Orang-orang cuma nemu bajunya di pinggir sawah. Di situ ada jejak kaki, tapi jejaknya cuma satu arah. Masuk ke tengah sawah, nggak pernah balik. Arga diam, mencoba mencerna kata-kata itu. Kamu tahu di mana tempatnya? Joko mengangguk pelan. Dekat pohon beringin yang Mbah Surip sebut itu. Tapi hati-hati mas, kalau sampean ke sana jangan sendiri. Siang menjelang sore, Arga memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebut Joko. Ia membawa kamera, buku catatan, dan senter kecil. Langit mendung, membuat suasana desa terasa lebih muram. Hutan kecil itu berada di belakang deretan sawah, dengan jalan setapak yang hanya cukup dilewati satu orang. Daun bambu bergesekan pelan, suara serangga menyambut langkahnya. Cuma mitos, gumam Arga. Aku cuma mau ambil foto akar besar, itu saja. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin berat udara terasa. Hening, bahkan suara burung pun lenyap. Di hadapannya berdiri pohon beringin tua, besar dan menjulang. Akar-akar panjangnya menjuntai sampai ke tanah, seperti puluhan tangan yang menggantung, seolah ingin menangkap siapapun yang lewat di bawahnya. Arga menyalakan kameranya. Pohon beringin di selatan desa Karanganyar diduga menjadi pusat kepercayaan lokal tentang Oyot Mimang. Ujarnya pelan, merekam suara untuk dokumentasi. Saat ia berjongkok, pandangannya tertuju pada satu akar yang berbeda dari lainnya. Warnanya lebih gelap, hampir hitam pekat, dan bentuknya melingkar seperti pergelangan tangan. Saat Arga menyentuhnya, kulit akar itu terasa dingin, licin, dan agak lembek. Ia menarik tangannya cepat. Buset, kayak daging, desisnya. Saat ia hendak memotret, tanah di bawahnya berguncang sedikit, membuat kamera bergetar. Ia menatap sekitar. Tak ada siapapun. Tapi ia mendengar suara lirih dari balik akar, suara seperti napas pelan, teratur dari dalam tanah. Ia menelan ludah. Ia menempelkan telinga ke tanah dan suara itu terdengar lebih jelas. Huh, huh, huh. Seperti seseorang sedang bernapas di bawah bumi. Ia bangkit cepat, mundur beberapa langkah. Tidak, ini cuma suara air bawah tanah. Katanya berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya berdetak keras. Ketika ia melangkah mundur, ujung kakinya tersangkut sesuatu. Ia menunduk. Sebuah tali akar kecil melilit pergelangan kakinya. Ia menariknya dengan keras, tapi akar itu semakin kencang, seperti hidup. Anjir, serunya. Panik. Ia meraih pisau lipat dari saku, memotong akar itu. Setelah terlepas, ia jatuh terduduk di tanah, napasnya terengah-engah. Ketika ia melihat kembali akar yang dipotong, potongan itu berdarah. Darah merah tua menetes perlahan ke tanah, membentuk laris kecil menuju akar-akar lainnya. Arga membeku, seluruh tubuhnya merinding. Tidak mungkin. Dari balik akar besar, terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik. Kenapa kau ganggu tidurku? Arga menatap ke arah suara itu, tapi hanya kabut tipis yang menutupi pandangan. Ia mengambil kameranya dengan tangan gemetar, memotret akar-akar itu beberapa kali, lalu berlari keluar hutan tanpa menoleh lagi. Sesambanya di rumah sewa kecilnya, Arga langsung menyalakan laptop untuk melihat hasil foto. Namun dari semua gambar yang ia ambil, tak satu pun menunjukkan bentuk akar seperti tadi. Semua fotonya gelap, dan di beberapa gambar tampak samar bayangan seseorang berdiri di belakang pohon beringin. Ia memperbesar gambar itu. Wajahnya kabur, tapi matanya terlihat jelas. Kosong, menatap lurus ke arah kamera. Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Pelan, teratur, satu persatu. Langkah yang sama seperti semalam. Arga menahan napas. Ia menatap ke jendela. Tapi sebelum sempat mendekat, ada suara ketukan 3 kali di pintu. Ia berdiri perlahan, mendekat, lalu bertanya, "Siapa?" Tak ada jawaban, hanya kehinapan. Dan kemudian,
Dari sela pintu yang sedikit terbuka, terlihat tanah basah mulai merembas masuk bersamaan. Dengan itu, aroma anyir memenuhi ruangan. Ia menatap ke bawah dan matanya membesar. Di depan pintu terbentuk pola akar kecil berwarna hitam menjalar perlahan ke arah kakinya. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Suara jangkrik di luar terdengar tidak seperti biasa. Irama mereka seperti terputus-putus, kadang berhenti serempak, lalu sunyi selama beberapa detik, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Ia duduk di lantai, menatap akar hitam kecil yang kemarin menjalar dari bawah pintu. Akar itu kini sudah kering dan mati, tapi warna hitamnya tetap pekat. Ia sempat berpikir untuk membuangnya, tapi entah kenapa, setiap kali akan mengambil, muncul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ini cuma akar biasa. Cuma akar, katanya meyakinkan diri. Namun saat diambil, akar itu terasa lebih berat dari seharusnya, seolah menolak disentuh. Ia buru-buru melemparkannya keluar jendela. Hening kembali. Tapi tak lama, terdengar suara srek, srek dari luar, seperti sesuatu yang diseret di tanah. Arga menatap ke jendela. Dari celah tirai, ia melihat bayangan seseorang berjalan di halaman, perlahan mengelilingi rumahnya. Tapi anehnya, setiap kali bayangan itu lewat di bawah cahaya bulan, tubuhnya tak pernah terlihat. Hanya bayangannya saja yang bergerak di tanah. Arga terdiam, jantungnya berdebar tak beraturan. Ia mengambil senter dan menyorot keluar. Kosong, tak ada siapapun. Tapi bayangan di tanah itu masih ada, tepat di depan rumahnya. Diam, tidak bergerak. Lampu senter berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan itu, Arga mendengar napas seseorang. Dekat sekali, tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada apa-apa. Tapi di dinding, bayangannya sendiri kini tampak aneh. Bentuknya lebih tinggi, kurus, dan bergerak setengah detik lebih lambat dari gerak tubuhnya. Ini nggak masuk akal, katanya pelan. Tubuhnya mulai gemetar. Keesokan paginya, ia pergi menemui Mbah Surip. Lelaki tua itu duduk di teras, menatap sawah dengan pandangan kosong. "Mbah, tadi malam aku lihat sesuatu. Ada bayangan di luar rumah, tapi nggak ada orangnya. Bahkan bayanganku sendiri berubah bentuk." Mbah Surip menghela napas panjang, seolah sudah tahu apa yang akan diceritakan. "Sudah aku bilang, Nak Arga, kalau kau sudah menyentuh akar itu, berarti kau sudah membuka jalan. Oyot Mimang bukan cuma akar, itu perantara. Kalau dia sudah mengenal bau darahmu, dia akan mengikutimu kemanapun." Arga tertegun. "Maksud Mbah, akar itu hidup?" "Tidak cuma hidup, ia mencari. Dan yang dicari itu bukan tubuhmu, tapi keberadaanmu. Bayanganmu adalah tanda kalau kau sudah dilihat." Arga menelan ludah, tubuhnya terasa dingin. "Tapi aku cuma menyentuhnya sebentar. Cukup satu sentuhan saja," jawab Mbah Suri pelan. "Sama seperti benih, sekali tertanam, dia akan tumbuh di dalam dirimu." Sore itu, Arga mencoba bersikap normal. Ia menulis laporan, mencatat hasil wawancara, dan mengedit foto-foto di laptop. Tapi di layar, ada satu foto yang membuatnya berhenti mengetik. Foto dirinya saat berdiri di depan beringin, entah siapa yang memotret, padahal ia sendirian. Dan di belakangnya, tampak sosok kabur dengan mata putih menatap lurus ke arah kamera. Arga membeku, tangan gemetar, napas pendek. Ia menutup laptop. Tapi pantulan layar yang sudah gelap justru menampilkan sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangannya sendiri tersenyum. Ia mundur perlahan. "Tidak, itu cuma pantulan," gumamnya. Tapi semakin lama ia menatap bayangan itu, senyumnya makin lebar, sementara wajahnya sendiri tetap diam. Lalu bayangan itu bergerak duluan, menoleh ke arah kanan, padahal Arga belum bergerak sama sekali. Lampu di kamar berkedip. Suara di luar rumah seperti banyak langkah kaki berjalan memutari dinding. Langkah itu sama, seperti malam pertama. Arga menutup telinganya, berjongkok di lantai, mencoba menenangkan diri.
Tapi dari sela pintu, cahaya bulan menembus tipis dan memperlihatkan sesuatu di lantai. Bayangannya sendiri, tapi kini tidak menempel pada tubuhnya. Ia melihat jelas, bayangan itu berdiri beberapa langkah di depan, membungkunginya, lalu perlahan menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Arga pergi ke rumah Joko. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur. "Kok, kamu bilang katatmu hilang setelah lihat akar itu kan?" Suaranya bergetar. Joko mengangguk ragu. "Iya, kenapa? Aku kayaknya ngalamin hal yang sama. Ada bayangan yang ngikutin aku, bukan cuma di malam hari, bahkan waktu aku di bawah matahari. Bayangan itu nggak nempel di kakiku." Joko memandangnya lama, lalu berbisik, "Mas, pulang aja. Serius, udah banyak yang hilang gara-gara oyot itu." Arga menggeleng. "Aku nggak bisa. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Joko menunduk. "Kalau gitu, sampean harus hati-hati. Orang-orang bilang kalau bayanganmu udah lepas dari tubuhmu, itu tandanya ruhmu udah setengah keluar." Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Ia menatap tanah di bawah kakinya, dan hatinya langsung mencelos. Hanya ada satu bayangan di sana, tapi bukan miliknya. Bayangan itu berdiri di belakangnya, dengan kepala miring ke kanan, seperti sedang memperhatikannya sejak tadi. Malam itu, Arga tak berani memejamkan mata. Setiap kali ia menutup lampu, bayangan itu muncul di dinding, lebih dekat dari sebelumnya. Kadang ia melihat tangan bayangan itu bergerak sendiri, mencoba menyentuh pundaknya. Dan menjelang tengah malam, sesuatu berubah. Bayangan itu tidak lagi di dinding, ia muncul di kaca jendela dengan mata putih menyala samar. Suara pelan terdengar di telinganya, suara yang sama seperti di hutan tempo hari. "Kenapa kau ganggu tidurku?" Arga menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat dirinya sendiri berdiri di sisi tempat tidur. Wajahnya sama, tapi matanya kosong dan bibirnya tersenyum aneh. Bayangan itu bergerak mendekat. Langkahnya pelan, teratur, seperti gema dari langkah Arga sendiri. Tok, tok, tok. Suara langkah itu terdengar jelas di dalam kamarnya sendiri. Arga memejamkan mata, menutup telinga, dan berdoa dalam hati. Tapi doa itu tenggelam dalam bisikan lain yang semakin keras. "Kau sudah kutemukan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga tidak tahu lagi apakah ia masih manusia atau hanya bayangan yang tersisa dari dirinya sendiri. Pagi itu, hujan turun deras sejak subuh. Langit kelabu dan suara gemuruh guntur sesekali mengguncang jendela. Arga berdiri di depan kaca, menatap bayangan samar dirinya yang tampak pudar di balik embun. Ia tidak yakin apakah sosok itu masih benar-benar miliknya. Malam tadi, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap pintu, menunggu sesuatu yang entah datang dari mana. Tapi yang membuatnya heran, pagi ini tubuhnya tidak terasa lelah sama sekali. Seolah semalam ia memang tidak perlu tidur. Ia keluar rumah, menembus gerimis. Halamannya penuh genangan air, dan di tengah lumpur itu ada jejak kaki. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Jejak itu mengarah dari sawah, melingkari rumah, lalu berhenti tepat di depan pintu dapur. Jejaknya kecil, tapi bentuknya tidak seperti kaki manusia. Lebih mirip akar yang menjalar bercabang di ujungnya. Arga menunduk, jantung berdegup keras. Jejak itu baru, lumpur di sekitarnya masih basah dan lembek. Ia menatap arah sawah lalu menelan ludah. Aku harus tahu, ini dari mana? Perjalanan ke sawah membuat Arga semakin yakin bahwa tempat itu menyimpan sesuatu. Tanah becek, angin dingin dan kabut tipis membuat pandangan terbatas. Di tengah sawah, pohon beringin tua itu masih berdiri seperti raksasa tua yang menunggu mangsa. Akar-akarnya menjalar lebar ke segala arah. Sebagian bahkan muncul ke permukaan, seperti tangan yang ingin keluar dari tanah. Namun kali ini ada yang berbeda. Beberapa akar itu tampak baru, lebih segar. Warnanya merah gelap seperti darah yang mengering. Arga mendekat dengan hati-hati. Ia berjongkok, menyentuh lumpur di bawah akar. Tanahnya hangat. Dan saat jari-jarinya menggali sedikit,
Ia merasakan sesuatu yang kenyal di dalamnya. Ia menarik perlahan, lalu terhenti. Bukan akar, itu jari tangan manusia. Arga terpaku, tubuhnya kaku. Ia coba mundur, tapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba melunak menelan setengah kakinya. Ia berusaha menarik diri, tapi semakin ia meronta, lumpur itu semakin kuat menahannya, seolah hidup. Suara gremesik terdengar di bawah tanah, seperti akar yang sedang bergerak. Lalu dari balik genangan air, muncul satu persatu sulur hitam tipis, membelit pergelangan kakinya. Arga menjerit dan menarik sekuat tenaga. Ia berhasil melepaskan diri, lalu berlari sekuat mungkin ke arah jalan desa. Nafasnya memburu, tubuhnya penuh lumpur dan darah. Tapi saat ia menoleh ke belakang, lumpur yang baru saja dia injak seakan berdenyut, seperti dada yang sedang bernafas. Sore harinya, Arga mendatangi rumah Mbah Surip lagi. Namun kali ini, pintu rumah itu terbuka lebar. Di dalam, semua barang berantakan, kursi terbalik, dan di lantai ada bekas lumpur berbentuk kaki. "Mbah," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia masuk perlahan, menatap ke arah kamar. Di dinding, seseorang menulis dengan lumpur, "Jangan gali lagi." Tulisan itu meneteskan air tanah yang berbau busuk. Arga menahan nafas dan mundur. Di bawah meja ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, yaitu sebuah tas anyaman berisi potongan akar hitam. Di dalamnya ada foto dirinya sendiri. Foto itu diambil dari belakang, di depan pohon beringin. "Hah, siapa yang ngambil ini?" bisiknya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara berat dari dapur. Cetak, cetak, seperti sendok jatuh ke lantai. Arga mendekat dengan langkah hati-hati. Ia memegang gagang pintu dapur yang lembab. Begitu pintu dibuka, ia langsung mundur ketakutan. Mbah Surip berdiri membelakanginya. Tubuhnya kaku, punggungnya dipenuhi akar yang tumbuh dari dalam kulit. Dari sela akar itu, mengalir cairan hitam yang menetes ke lantai. Mbah Surip berbalik perlahan. Wajahnya separuh hancur, tapi matanya tetap menatap tajam. Suaranya lirih tapi jelas. "Dia sudah bangun, Nak Arga. Sekarang dia nyari tubuh baru." Arga berlari keluar rumah sekuat tenaga. Hujan mulai turun lagi. Ia terpeleset di jalan berlumpur dan jatuh. Tapi saat berdiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Jejak kakinya di tanah bercabang jadi dua. Satu mengarah ke depan dan satu lagi ke arah berlawanan. Seolah ada dirinya lain yang berjalan mundur, kembali ke arah hutan. Ini apa artinya? Gumamnya dengan suara serak. Saat itu kilat menyambar langit menyinari sawah di kejauhan. Di bawah pohon beringin, Arga melihat sosok samar berdiri. Ia mengenakan pakaian yang sama dengannya, dengan wajah yang sama. Tapi kulit sosok itu lebih pucat, dan di matanya tidak ada kehidupan. Sosok itu mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah Arga. Dan saat kilat berikutnya menyambar, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lumpur yang bergetar, seperti menelan sesuatu yang baru saja muncul dari tanah. Arga terhuyang mundur, tubuhnya menggigil. Ia tahu satu hal sekarang. Apapun yang terkubur di bawah pohon itu sedang berusaha menggantikan dirinya. Malam pun tiba. Arga kembali ke rumah dalam keadaan setengah sadar. Ia menyalakan semua lampu. Tapi bayangan di dinding tidak berubah. Bahkan kini, bayangan itu berdiri di posisi yang sama seperti dirinya. Namun kepala bayangan itu tidak menoleh ke arah depan. Ia menghadap belakang, menatap lurus ke arah Arga. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Arga sadar, mungkin yang hidup di tubuh ini sudah bukan dirinya lagi. Hujan belum berhenti sejak sore kemarin. Air menetes dari genteng, menimbulkan suara monoton yang menenangkan bagi sebagian orang. Tapi bagi Arga, suara itu justru seperti bisikan halus yang berulang di telinganya. Balik, balik, balik. Ia duduk di sudut kamar, menatap tangan kirinya yang kini tampak asing. Urat-uratnya menonjol ke permukaan,
Kulitnya mengeras di beberapa bagian seperti akar kering. Ia mencoba meremas, tapi jari-jari itu terasa berat, seolah bukan lagi miliknya. "Ini cuma sugesti," katanya pada diri sendiri. "Aku cuma kecapean." Namun tubuhnya tidak mau mendengar. Setiap kali ia menatap cermin, bayangan di depannya bergerak sedikit terlambat. Kadang tersenyum ketika ia tidak. Kadang berkedip, padahal ia diam. Dan malam ini bayangan itu tidak mengikuti pergerakannya sama sekali. Arga menatapnya dengan mata membesar. Bayangan itu berdiri tegak, lalu perlahan mengangkat tangan, memberi isyarat seperti melarangnya mendekat. Dari balik cermin muncul kabut tipis, dan di dalam kabut itu samar-samar tampak akar kecil merayap di permukaan kaca. Arga mundur, lalu berlari keluar kamar. Di luar, udara dingin menusuk tulang. Lampu-lampu rumah warga padam satu persatu karena petir yang menyambar. Desa itu kini sunyi seperti kuburan. Arga menapaki jalan setapak menuju rumah kepala dusun. Ia berharap bisa meminta tolong, tapi ketika sampai, rumah itu kosong. Pintu terbuka, lampu minyak masih menyala di meja, dan di lantai depan terlihat bekas lumpur dengan jejak aneh, seperti jejak akar yang baru keluar dari tanah. Arga menelan ludah. Apa semua orang desa udah pergi? Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar, pelan, teratur, dan berat. Ia bersembunyi di balik tirai jendela. Dari celah, ia melihat sesosok pria tua berjalan pelan menembus hujan. Tubuhnya kurus, dan dari bawah kain sarungnya menjuntai akar-akar kecil yang menyeret di tanah. Sosok itu berhenti di depan rumah Arga, menoleh ke arah jendela tempat Arga bersembunyi. Lalu ia tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. "Aku udah nunggu kamu, Nak Arga," katanya lirih, tapi suaranya terdengar jelas meski tanpa membuka mulut. Arga terpaku. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Saat sosok itu melangkah lebih dekat, wajahnya mulai terlihat jelas. Itu Mbah Surip, tapi tubuhnya kini penuh akar yang tumbuh dari pori-pori. Matanya berwarna hitam legam, seperti dua lubang tanpa dasar. "Akar itu milikmu sekarang, Nak. Kau sudah menggali tanahnya, dia sudah mengakuimu." Arga menjerit, membalikan badan dan berlari ke arah belakang rumah. Ia menembus hujan, menyeberangi sawah, hingga sampai di pohon beringin tua. Pohon itu tampak lebih besar dari sebelumnya, dengan akar-akar yang kini menjalar sampai ke tengah jalan. Di antara akar itu ada lubang menganga seperti mulut, dan dari dalam lubang itu muncul suara. Suaranya dalam, paruh, tapi lembut seperti suara seseorang yang sangat mengenalnya. "Arga, aku di sini." Arga mematung. Itu suaranya sendiri. Bingung ia mendekat. Semakin dekat, suara itu makin jelas. Suara yang sama dengan dirinya, tapi terdengar seolah datang dari bawah tanah. "Kau di atas sana bukan aku. Tubuh itu bukan milikmu lagi." Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Lumpur mulai naik ke permukaan, membentuk gelembung. Dari dalamnya muncul wajah pucat yang menyerupai dirinya sendiri. Arga lain tapi dengan kulit abu-abu dan mata kosong. Sosok itu meraih tangannya dengan jari yang terasa dingin dan lembab. "Kau yang harusnya di sini," katanya pelan, tapi ia lari jumas. Arga menjerit dan menendang sosok itu, lalu berlari sekuat tenaga. Tapi setiap langkahnya kini terasa berat. Saat ia melihat ke bawah, kakinya sendiri telah berubah. Urat-urat hitam menjalar dari betis hingga ke lutut. Setiap langkah meninggalkan jejak akar di tanah. Arga akhirnya kembali ke rumah dengan tubuh menggigil. Ia mencoba menulis catatan di buku lapangan miliknya. Tulisan tangannya kini berubah, lebih kasar, tidak beraturan. Di antara catatan itu ada kalimat yang tidak ia ingat menulisnya sendiri. "Aku sudah di bawah, kau tinggal gantian." Ia menjatuhkan pulpen, menatap buku itu dengan napas terengah-engah. Lampu kamar mulai bergetar. Bayangan di dinding bergoyang, lalu perlahan keluar dari tempatnya, menyatu, membentuk siluet dirinya sendiri, tapi seluruh tubuhnya terbuat dari akar basah. Sosok itu berjalan pelan mendekat. Arga ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan.
Jari-jarinya menegang, matanya terbuka lebar, napasnya tersengal-sengal. Sosok itu meraih wajahnya dan menatap lurus ke matanya. "Sekarang giliranmu di bawah tanah," bisik sosok itu. "Aku ambil tubuhmu, kau jadi akar berikutnya." Lampu kamar padam, dan dalam kegelapan, suara Arga terakhir terdengar, teriakan panjang yang perlahan tenggelam ke dalam tanah. Ketika fajar datang, hujan berhenti. Warga desa yang tersisa menemukan rumah Arga kosong. Di meja, hanya ada buku catatan terbuka dengan lumpur yang menodai halamannya. Tulisan terakhir di sana berbunyi, "Aku masih di sini, tapi mereka tak bisa melihatku lagi." Dan di halaman belakang rumah itu, pohon beringin yang sebelumnya berdiri di sawah, kini tumbuh tepat di tengah pekarangan. Akarnya menjalar sampai ke pintu depan. Gelap, sunyi, lembab. Arga membuka mata, atau setidaknya ia berpikir telah melakukannya. Tapi tak ada cahaya, tak ada bentuk, hanya dingin yang menembus kulit dan suara gemerisik halus yang datang dari segala arah. Ia mencoba bernafas, tapi tak ada udara. Ia berusaha bergerak, tapi tubuhnya seolah menyatu dengan tanah. Lalu dari kegelapan itu, perlahan muncul suara. Pelan, serak, namun jelas. "Kau sudah di sini juga." Arga menelan ludah, tapi tak terasa apapun. "Siapa? Kau?" Suaranya sendiri terdengar seperti gema di dalam air. "Kau tak mengenalku. Aku yang kau lihat di bawah akar itu. Aku yang dulu juga meneliti di sini. Sekarang, aku bagian dari Oyot Mimang." Arga terdiam. Suara itu terdengar dari segala arah, kadang di depan, kadang di belakang. Ia mulai merasakan sesuatu di sekelilingnya. Sentuhan lembek, dingin dan licin. Saat ia mencoba melepaskan diri, sesuatu menariknya ke bawah. "Jangan melawan. Di sini kita semua satu tubuh." Tiba-tiba, dari kegelapan itu muncul wajah-wajah samar. Mereka seperti wajah manusia, tapi pipinya menyatu dengan tanah, matanya kosong, mulutnya terbuka tanpa suara. Wajah-wajah itu melingkari Arga, membentuk dinding hidup yang berdenyut pelan, seolah bernafas bersama. "Kami yang gagal keluar, kami yang diganti, kami yang tak diingat." Arga berteriak, suaranya menggema panjang, tapi tak ada siapapun yang mendengarnya di luar sana. Di atasnya, ia bisa mendengar suara hujan, sayup seperti datang dari dunia yang sudah sangat jauh. "Tidak, aku masih bisa keluar," jeritnya. "Tak ada keluar," jawab suara lain. "Yang di atas sudah mengambil tempatmu. Sekarang kau bagian dari akar." Arga menunduk. Tangannya kini bukan lagi tangan, melainkan akar tipis yang menjalar, berdenyut pelan mengikuti irama tanah. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya samar, warna kekuning keemasan yang menembus tanah. Ia merangkak ke arah cahaya itu, berusaha menembus kegelapan. Setiap gerakan terasa menyakitkan, seolah tubuhnya terurai menjadi serpihan. Semakin dekat, ia mendengar suara langkah di atas tanah. Langkah sepatu, berat, teratur. Dan suara itu, suara yang sangat dikenalnya. Suaranya sendiri. "Aku di atas, Arga. Aku lanjutkan penelitianmu. Aku hidup di tubuhmu sekarang." Arga berhenti. Ia menatap ke atas dengan putus asa. Cahaya yang tadi menenangkan kini terasa menyakitkan, seperti mengiris seluruh kesadarannya. "Kenapa kau lakukan ini?" katanya pelan. "Karena kau memanggilku," jawab suara itu tenang.
Kau gali tanahnya, kau buka jalannya. Sekarang kita berganti tempat." Beberapa saat kemudian, atau mungkin berjam-jam, waktu tak lagi berarti. Arga mulai mendengar sesuatu yang lain. Suara anak-anak tertawa, suara orang berdoa, suara tangis perempuan, semua bercampur dalam gema yang saling bertumpuk. "Kami juga dulu manusia," bisik salah satu dari mereka. "Tapi kami dipanggil, sama seperti kau." Arga berusaha menutup telinga, tapi tangan itu atau akar itu tak lagi bisa menutup apapun. Suara-suara itu kini menjadi satu, membentuk lantunan panjang seperti doa terbalik. Yang di atas akan jatuh, yang di bawah akan naik. Tanah di sekelilingnya bergetar. Ia merasa tubuhnya mulai terangkat perlahan, tapi rasa itu bukan kebebasan. Itu seperti ada sesuatu yang menggantikannya di atas. Arga menjerit tanpa suara. Ia memukul tanah keras-keras, berusaha menembus lapisan gelap itu. Namun yang muncul justru tangan lain, ratusan, menariknya kembali, menahannya di bawah. "Jangan lawan, kau akan lupa rasa sakitnya nanti." Arga menatap ke sekeliling. Wajah-wajah yang tadinya diam kini menatapnya bersamaan. Dari mata kosong mereka mengalir cahaya kehijauan yang lembut. Satu persatu, wajah itu kembali tenggelam ke tanah, meninggalkan suara berbisik. "Tidurlah, akar akan menjagamu." Lalu semuanya gelap lagi. Hanya tersisa denyut pelan. Duk, duk, duk. Seperti jantung bumi, atau mungkin jantungnya sendiri yang kini tertanam di bawah akar. Di atas tanah, tubuh Arga palsu, yang kini dihuni oleh sesuatu lain, berdiri di depan cermin kamar dengan tenang. Ia memandangi bayangannya sendiri, tersenyum samar. Di matanya tampak kilatan warna hijau yang sama seperti di bawah tanah. Ia mengambil buku catatan Arga yang lama, menulis sesuatu di halaman baru dengan tulisan rapi. "Aku sudah menyatu, akar tumbuh sempurna, desa akan makmur." Kemudian ia menutup buku itu, meniup lilin di meja, dan melangkah keluar. Dari bawah kakinya, akar-akar kecil muncul dan mengikuti langkahnya menuju arah sawah. Malam itu, warga desa bermimpi aneh. Mereka melihat wajah Arga muncul di tengah sawah memanggil mereka untuk menggali tanah di bawah beringin. Dan saat mereka terbangun, tangan mereka penuh lumpur. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Langit pagi itu berwarna abu-abu pucat. Kabut tebal menyelimuti desa, menelan pandangan sejauh mata memandang. Burung-burung yang biasanya ramai di pagi hari, kini hilang. Tak ada suara ayam, tak ada gemericik air. Semua terasa diam, mati. Arga, atau sosok yang kini memakai tubuhnya, berjalan perlahan menyusuri jalanan desa. Wajahnya tenang, tapi langkahnya meninggalkan bekas basah di tanah. Setiap jejaknya menumbuhkan akar kecil yang merayap seperti urat nadi, menjalar ke dinding rumah-rumah penduduk. Ia berhenti di depan rumah Mbah Surip yang kini kosong. Pohon beringin di sawah terlihat menjulang dari kejauhan, lebih besar dari sebelumnya. Batangnya memecah kabut seperti menara hitam. Dari dalam batang itu, samar-samar terdengar suara, tangisan, rintihan. Dan entah kenapa suara itu membuat sosok Arga tersenyum tipis. "Sudah waktunya tumbuh," katanya pelan. Hari berganti, warga desa mulai gelisah. Tanaman di sawah tumbuh tak wajar, daunnya hitam, batangnya keras seperti kayu tua. Beberapa warga mengaku mendengar bisikan dari dalam tanah. Ada yang mendengar panggilan lembut menyebut namanya. Ada pula yang mendengar suara anak kecil tertawa di bawah rumah panggung mereka. Lalu hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, satu persatu warga hilang. Tak ada jejak, tak ada tanda. Hanya tanah di sekitar rumah mereka yang tampak digali dari dalam. Dan setiap kali pagi datang,
akar baru muncul di sana, seolah menandai tempat seseorang terkubur hidup-hidup. Di balai desa, 5 orang lelaki berkumpul, wajahnya tegang. "Ini bukan hal biasa," kata salah satu. "Kita harus pergi dari sini." "Tapi jalan keluar desa ketutup tanah longsor," saut yang lain. "Kita nggak bisa lewat mana-mana, semua jalan kayak ditelan bumi." Di pojok ruangan, sosok Arga duduk diam. Ia hanya mendengar, tanpa berkata apapun. Tapi dari telapak kakinya, akar-akar halus menjalar ke lantai kayu, pelan namun pasti, mencari arah ke kaki para lelaki itu. "Arga," panggil salah satu. "Kau kan orang pintar, mahasiswa. Kau ngerti hal-hal kayak gini. Ini kutukan kan?" Arga menoleh perlahan, wajahnya datar, matanya kosong. "Bukan kutukan, ini proses alam. Alam sedang menelan yang lupa daratan." Para lelaki itu saling pandang. "Loh, maksudmu?" Arga senyum samar. "Semua akar harus tumbuh dari sesuatu, kadang dari manusia." Sebelum mereka sempat menjawab, lantai balai desa bergetar keras. Dari selapapan, akar hitam keluar, melilit pergelangan kaki mereka satu persatu. Teriakan menggema, suara tubuh diseret ke bawah, bercampur dengan bunyi kayu retak dan tanah berderak. Dalam hitungan detik, semua hening kembali. Arga berdiri, wajahnya dingin, namun dari matanya mengalir air mata hitam. "Maaf," bisiknya. "Aku juga nggak bisa mengendalikannya lagi." Malam turun dengan cepat. Desa itu kini tampak seperti dunia lain. Pohon beringin di sawah kini membesar luar biasa. Akar-akarnya menjalar ke seluruh penjuru desa, menembus rumah, menembus sumur, bahkan memecah jalan batu. Jika dilihat dari jauh, desa itu tampak seperti jaring akar raksasa yang hidup dan berdenyut. Arga berdiri di tengah sawah, menatap ke arah pohon itu. Angin berembus kencang, membawa aroma busuk tanah basah dan darah manusia. Ia mendengar suara dari bawah tanah. Suara-suara yang dulu hanya sayup, kini terdengar jelas. Mereka memanggil namanya, ribuan, berlapis-lapis. "Arga, akar tumbuh karena kau, bawa kami keluar." Ia menutup telinga, tapi suaranya semakin kuat, berdesakan di dalam kepalanya. Arga berlutut, berteriak sekencang-kencangnya, namun tak ada yang bisa menghentikan bisikan itu. Dari dalam dadanya, akar kecil mulai tumbuh, menembus kulit, melilit leher dan bahunya. "Kau bagian dari kami, kami hidup karena kamu. Sekarang giliranmu menyebar." Arga menatap langit, wajahnya penuh rasa putus asa. Air mata hitam mengalir dari matanya, bercampur dengan lumpur yang kini menelan tubuhnya pelan-pelan. Dan ketika tanah menutup separuh wajahnya, ia mendengar suara terakhir dari dalam dirinya sendiri. "Kau bukan lagi Arga, kau akar mimang, kau tumbuh dari dosa manusia." Beberapa hari kemudian, kabar tentang desa itu menyebar. Penduduk dari desa sebelah yang penasaran datang untuk melihat. Namun saat mereka tiba, desa itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah hamparan akar raksasa yang menutupi seluruh tanah. Dan di tengahnya berdiri pohon beringin hitam setinggi menara. Jika malam tiba, kadang terdengar suara orang memanggil dari dalam tanah. Suara itu lembut, seolah meminta tolong. Tapi siapapun yang mencoba menjawab, tak pernah kembali. Dan orang-orang percaya, setiap kali hujan turun di lereng Merapi, akar itu tumbuh sedikit lebih lebar, mencari yang baru, menunggu yang datang menggali. Gelap, sunyi, tak ada batas antara atas dan bawah, antara tubuh dan jiwa. Arga membuka matanya, tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan cair, seperti berada di dalam perut bumi. Setiap tarikan napas terasa berat, seperti menelan lumpur. Ia tak tahu sudah berapa lama ia di sana, tapi ia bisa mendengar suara-suara samar di kejauhan, jeritan, tangisan, doa yang terpotong. Semua berasal dari bawah tanah. Dan di sela itu, ada satu suara yang paling dekat. Suara dirinya sendiri. "Kau seharusnya diam saja, Arga.
Aku sudah melanjutkan hidupmu. Jangan ganggu. Arga menoleh, meski tak tahu kemana harus menoleh. Di depannya perlahan muncul sosok dirinya sendiri. Wajah yang sama, tapi kulitnya retak seperti tanah kering. Dari sela retakan itu keluar akar-akar kecil, merayap seperti cacing mencari udara. Sosok itu tersenyum menakutkan. "Siapa kau?" Arga berbisik. "Aku adalah kau, tapi tanpa rasa takut, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Aku bagian yang selama ini kau kubur di bawah kesombonganmu." Arga mundur, tapi tanah di bawahnya hidup, melingkari kakinya, menariknya agar tak pergi. "Tidak, kau bukan aku. Kau kutukan itu." Sosok itu tertawa. Suara tawa bergema seperti gemuruh tanah longsor. Kutukan tidak datang dari tanah, Arga. Kutukan datang dari manusia yang mengusik tanah. Kilasan-kilasan mulai muncul di benak Arga. Ia melihat dirinya sendiri menggali akar itu malam itu, bukan karena penasaran, tapi karena ingin membuktikan kepada warga desa bahwa ia lebih tahu. Ia ingat bagaimana ia menentarakan kepercayaan Mbah Surip, dan bagaimana Mbah Surip berteriak sebelum tubuhnya ditelan tanah. Akar ini bukan sekedar tumbuhan. Ini jalur antara dunia atas dan bawah, dan yang menggali akan jadi jembatannya. Kini Arga tahu, kata-kata itu bukan ancaman, itu peringatan. Ia telah menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia yang tak seharusnya disentuh. "Bagaimana aku bisa kembali?" tanyanya pelan. Sosok akar menatapnya, matanya berwarna hijau tua berdenyut seperti nadi. "Tidak ada kembali. Kau sudah bagian dariku, Oyot Mimang. Tapi jika kau ingin melepaskan dirimu, kau harus memutus akar yang tumbuh dari jantungmu sendiri." Arga menatap dadanya. Benar, di sana akar hitam berdenyut dari dalam, menembus kulitnya. Setiap denyut membuat rasa sakit luar biasa, seperti dibakar dari dalam. "Kalau aku potong, kau akan mati sepenuhnya. Tapi jika tidak, kau akan hidup sebagai bagian dariku selama-lamanya." Arga terdiam. Suara-suara di sekitar semakin keras. Ratusan, ribuan jiwa di bawah tanah berbisik minta dilepaskan. Mereka semua korban akar yang sama, terjebak dalam siklus kematian. Dan entah kenapa Arga merasa bertanggung jawab. "Aku yang menggali, aku yang harus menutupnya." Ia menarik napas panjang, atau sesuatu yang menyerupai napas di dunia itu, dan meraih akar di dadanya dengan tangan kosong. Begitu ia menariknya, rasa sakit itu luar biasa. Tubuhnya bergetar, darah hitam menyembur keluar. Teriakan ribuan jiwa bergema bersamaan, seolah menjerit lewat tenggorokannya sendiri. Tapi di sela rasa sakit itu, cahaya mulai muncul. Cahaya putih, kecil, muncul di depan Arga, seperti api lilin di tengah laut gelap. Dan dari balik cahaya itu, muncul sosok Mbah Surip yang wajahnya kini tenang. "Wiswayahena. Sing salah wis kue tobat, tapi ora kabeh bisa bali. Akar iku kudu ana sing nyenjaga." Arga menatapnya. Air mata hitam menetes di pipi. "Kalau begitu, biar aku yang jadi penjaganya." Mbah Surip menepuk bahunya. "Kue anak pintar, tapi ora kabeh kudu dibuktetke karo akal. Kadang sing goib ora pengen dijelaske, cuma pengen dihormati." Cahaya makin terang. Akar di dada Arga mulai layu, mengering, retak, dan akhirnya hancur menjadi debu. Tubuhnya terasa ringan. Ia seperti melayang ke permukaan tanah, meninggalkan kegelapan di bawah tanah. Ketika matanya terbuka lagi, Arga tersentak. Ia berada di tengah sawah, malam hari. Langit jernih, bintang-bintang bersinar redup. Tubuhnya penuh lumpur.
Tapi pohon beringin hitam di depannya kini sudah membeku, tak lagi berdenyut. Dari dalam batang beringin, samar-samar terdengar suara lirih. "Terima kasih." Arga terdiam, menatapnya lama. Ia tahu sebagian dari dirinya kini tinggal di bawah sana, menjaga agar akar itu tak tumbuh lagi. Ia menunduk dan menanam sebatang kayu di depan pohon itu sebagai penanda, lalu berbisik pelan, "Jangan bangun lagi, Oyot Mimang." Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Untuk pertama kalinya sejak lama, desa itu terasa benar-benar tenang. Namun jauh di bawah tanah, di kedalaman yang tak terjangkau manusia, sesuatu bergetar, seolah masih ada akar yang belum diputus sepenuhnya. 4 bulan telah berlalu sejak malam itu. Desa Wonosari kini kembali tenang. Tak ada lagi jeritan di tengah malam, tak ada langkah kaki yang muncul dari kegelapan sawah. Pohon beringin tua di tengah ladang kini menjadi tempat warga menaruh sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Bukan lagi karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Di rumah kosong tempat Arga dulu menginap, hanya tersisa barang-barang berserakan. Buku catatan lapangan, kamera rusak, dan peta kecil bertanda lingkaran merah di sekitar beringin. Tak ada yang berani menyentuhnya. Hingga suatu hari, datanglah 2 orang dari kota, Laras dan Bima, sepasang mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian Arga yang tak pernah selesai. "Katanya dia menghilang di sini ya?" tanya Laras sambil menyibak rumput liar di depan rumah. "Iya," jawab Bima. "Tapi warga cuma bilang dia pergi begitu saja. Nggak ada yang tahu kemana." "Lalu kenapa mereka masih kasih sesajen di sana?" Bima diam. Ia menatap ke arah sawah yang jauh di ujung, di mana beringin itu berdiri sendirian seperti bayangan hitam di bawah matahari sore. "Entahlah, tapi aku penasaran." Sore itu juga mereka berjalan menuju beringin itu. Udara mendadak dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Saat langkah mereka semakin dekat, suara jangkrik berhenti serentak. Tanah di sekitar pohon terasa lebih lembab, seperti baru disiram hujan, padahal sudah berminggu-minggu tak turun hujan di desa itu. "Lihat ini," kata Bima, menunjuk ke batang beringin. Ada bekas ukiran samar di sana, tulisan tangan yang sudah mulai hilang namun masih bisa terbaca. "Jangan bangun lagi, Oyot Mimang." Laras menelan ludah. "Apa maksudnya?" Bima tak menjawab. Ia berjongkok, memperhatikan tanah di sekitar akar. Ada sesuatu yang aneh. Permukaannya seperti baru digali lalu ditutup lagi, tapi tak rapi. "Kayaknya ini bekas galian." "Jangan main-main, Bim. Tapi kalau memang di sini Arga ngelakuin ritual itu, bukankah kita harus tahu kebenarannya?" Ia mulai mencangkul tanah itu dengan tangannya. Laras berusaha menghentikannya, tapi tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah. Angin dingin berhembus, membawa aroma amis yang menusuk hidung. Burung gagak berterbangan dari dahan, memecah kesunyian sore itu. "Bima, hentikan! Aku nggak suka ini!" Tapi Bima terus mencangkul, sampai cangkulnya membentur sesuatu keras. Bukan batu, bukan akar biasa, tapi benda hitam kaku berurat, berdenyut perlahan. Bima menatapnya lekat-lekat, lalu menyentuhnya tanpa pikir panjang. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan akar itu, seolah dunia berhenti sejenak. Udara di sekitarnya berubah pekat, matahari padam ditelan kabut, dan dari dalam akar itu muncul suara lirih yang pelan tapi jelas. "Kau membangunkanku lagi." Bima terjatuh, wajahnya pucat pasi. Akar itu bergerak, menggeliat seperti ular, membelit tangannya hingga ke bahu. Laras menjerit, menarik Bima sekuat tenaga, tapi akar itu menancap ke tanah, menyeret tubuh Bima masuk perlahan. "Lepas! Tolong, lepas!" Tapi tak ada yang datang, tak ada yang mendengar. Ketika Laras akhirnya berhasil menariknya keluar, tubuh Bima sudah tak sadarkan diri. Matanya terbuka, tapi kosong. Bibirnya bergetar, menggumamkan kata yang membuat Laras merinding seketika. "Aku sudah lihat dia. Dia belum pergi." Malamnya, Laras tak bisa tidur. Di rumah kosong tempat mereka menginap, ia mendengar suara langkah kaki berlumpur melintasi halaman, lalu berhenti tepat di depan jendela. Ketika ia memberanikan diri menoleh,
ia melihat bekas jejak kaki basah menuju kamar tempat Bima berbaring. Dan di dalam kamar itu, Bima duduk menatap dinding, bibirnya bergerak tanpa suara. Dari balik bayangan tubuhnya, samar terlihat akar hitam tipis menjulur keluar dari punggungnya, menancap ke tanah seperti urat hidup yang baru tumbuh. Laras mundur ketakutan, menahan nafas, tapi sebelum ia sempat melarikan diri, Bima menoleh perlahan. Matanya kini berwarna hitam pekat dan suaranya bukan lagi milik manusia. "Arga menunggumu di bawah." Keesokan harinya, warga menemukan Laras berlari ketakutan menuju balai desa. Tubuhnya penuh lumpur dan matanya kosong. Ia hanya bisa mengulang satu kalimat, berulang-ulang sampai suaranya serak. "Akar itu tumbuh lagi! Akar itu tumbuh lagi!" Dan malam itu, dari kejauhan, warga desa melihat cahaya samar di sekitar beringin, seperti nafas bumi yang hidup kembali. Tanah di bawah pohon itu bergerak, perlahan, membuka diri. Dari dalamnya muncul tangan berlumur lumpur yang menggenggam erat sesuatu, buku catatan Arga. Halamannya terbuka ditiup angin. Tulisan terakhir di situ berbunyi, "Jika kau membaca ini, berarti aku gagal menahannya." Malam itu, hujan turun deras di desa Wonosari. Petir menyambar di kejauhan, menerangi ladang yang sudah mulai tergenang air. Pohon beringin di tengah sawah bergetar diterpa angin. Daunnya berdesir seperti bisikan manusia yang sedang berdoa. Di rumah kosong di tepi jalan desa, Laras duduk di lantai, menggigil. Wajahnya pucat, mata kosong menatap jendela yang terus bergetar diterpa hujan. Buku catatan Arga terbuka di pangkuannya. Halaman-halaman yang dulu kosong kini terisi tulisan baru, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Tulisan itu perlahan muncul di depan matanya. "Aku masih di sini, Laras. Aku tidak mati. Aku hanya terperangkap." Laras menutup mulutnya menahan jeritan. Ia membalik halaman berikutnya dan tulisan itu terus berlanjut. "Oyot Mimang bukan sekadar akar. Ia adalah jembatan antara dunia kita dan dunia di bawah. Aku mencoba menutupnya, tapi akar itu selalu mencari pengganti. Kini, sepertinya dia memilih Bima." Tetesan air menetes dari langit-langit, jatuh ke halaman buku, menyebarkan tinta tulisan itu seperti darah. Laras berusaha menutupnya, tapi suara lirih muncul di belakangnya. "Jangan tutup, Laras. Biar aku bicara." Ia menoleh perlahan. Di ambang pintu berdiri sosok Bima. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya pucat seperti lilin. Matanya hitam, dan dari bawah lehernya merambat akar tipis yang berdenyut. Di tangannya, ia menggenggam segenggam tanah basah. "Dia ingin bicara padamu," katanya lirih. "Dia ingin kau tahu kenapa semua ini terjadi." Laras beringsut mundur, air matanya menetes. "Bima, sadarlah, itu bukan kamu." Tapi Bima hanya tersenyum. "Aku sadar, Laras, tapi di dalam aku ada dia, Arga." Ia menjatuhkan tanah itu ke lantai. Seketika, dari dalam tanah muncul akar-akar kecil, merayap ke segala arah seperti jari-jari yang mencari sesuatu. Laras menjerit, tapi akar-akar itu menahan kakinya, melilit pinggangnya, dan dari tengah akar itu muncul wajah samar Arga. Bukan lagi manusia seutuhnya, tapi bentuk kabur di antara lumpur dan cahaya redup. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku tidak bermaksud menyeret kalian, tapi akar ini tidak bisa berhenti. Setiap kali seseorang penasaran, dia akan hidup kembali. Kalau begitu, biar aku yang mengakhirinya." Laras berteriak di antara tangis. Ia meraih lilin di dekat jendela dan menyalakannya, lalu menatap wajah Arga. "Kalau akar ini hidup dari rasa takut dan rasa ingin tahu manusia, maka aku akan membakarnya dengan keberanian."
Ia menyalakan api itu ke arah akar. Seketika, cahaya oranye menyala terang. Akar-akar itu menggeliat, menjerit seperti makhluk hidup. Bau daging terbakar memenuhi udara. Bima menjerit keras, tubuhnya bergetar. Darah hitam mengucur dari matanya. "Bima, berhenti! Kau akan membakar segalanya!" Tapi Laras terus melawan. Ia mendorong nyala api lebih dalam ke pusat akar yang berdenyut. Kilatan cahaya menyilaukan muncul, diikuti suara seperti tanah retak. Ketika pagi datang, hujan telah berhenti. Warga desa menemukan pohon beringin itu hangus sebagian. Batangnya retak dan berlubang besar di tengah. Di sana, mereka menemukan dua tubuh, Laras dan Bima, berpelukan, separuh tertanam dalam tanah. Tak ada tanda kehidupan, tetapi di sekitar mereka, akar-akar yang dulu hidup kini kering dan patah seperti arang. Mbah Surip yang sudah rentah datang terakhir. Ia menatap pemandangan itu lama, mengelus dadanya. "Kutukane rampung, nanging ora ilang," gumamamnya. Kutukannya berakhir, tapi tak musnah. Ia kemudian menanam kembali sebatang bibit pohon kecil di tempat yang sama, berdoa lirih dengan mata terpejam. Beberapa minggu kemudian, sekelompok mahasiswa baru datang ke desa itu. Mereka ingin melanjutkan penelitian tentang mitos lokal yang dulu pernah ditulis oleh seseorang bernama Arga Prasetyo. Di antara mereka, seorang pemuda berkacamata membuka buku yang ia temukan di toko loak di Jogja. Buku itu lusuh, tapi di halaman depannya tertulis nama yang sama, catatan lapangan Oyot Mimang. Ia tersenyum kecil, lalu menatap ke arah sawah yang jauh di ujung sana. "Lihat itu," katanya kepada teman-temannya. "Pohon beringin muda tumbuh di tengah sawah. Indah ya?" Namun saat mereka berjalan mendekat, angin berhembus pelan. Dari sela akar pohon muda itu, samar terdengar bisikan halus, seolah datang dari dalam tanah. "Kau membaca catatanku lagi. Sekarang giliranmu." Malam itu, cahaya rembulan jatuh di atas beringin muda. Daun-daunnya bergoyang lembut, dan jika seseorang memperhatikan baik-baik, di sela bayangan batangnya, tampak samar-samar sosok Arga berdiri, mengenakan pakaian yang sama seperti malam ia menghilang. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong menatap ke arah desa dari kejauhan. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Aku tidak pergi. Aku hanya menunggu." Dan angin yang lewat malam itu membawa kembali aroma tanah basah, seperti nafas lama yang baru saja terbangun.